Akan main catur bersama Bapak Haji. Ini Bapak Hajinya. Oh, mana ya? Nih, ya. Siapa yang menang? Apakah golongan muda dengan golongan milenial? Kita akan saksikan hiburan. Nah, yang tidak mengerti kenapa kuncungnya jadi hitam ya, padahal ada hitam putih, biasa hiburan. Kelak asik. Berapa tahun Pak Haji ngajar? Ngajar 35 tahun. Tahun berapa kesini Pak Haji? 33 tahun. 33 berarti tahun 1989. Berarti udah kahot ya Pak Haji? Udah makan asam garam. Gaji pertama Pak Haji sabaraha? 40.000. Tapi kan itu tahun 88 Mas Raja 500.000. Sarwanya sama. Cuman yang bedanya kalau sekarang mungkin 50.000 itu cukup untuk bakso. Kehidupan guru zaman sekarang dengan zaman Pak Haji, sejahtera yang mana Pak Haji? Sekarang rasanya kenapa? Yang beli motor guys. Beli motor. Sekarang mah alhamdulillah gajinya. Setiap tanggal 25 November, masyarakat Indonesia memperingati Hari Guru Nasional sebagai penghormatan dan penghargaan untuk para pahlawan tanpa tanda jasa. Simak penjelasan sejarah Hari Guru Nasional yang tahun ini jatuh pada hari Kamis 25 November 2021. 1. Awal mula perjuangan para guru di zaman Hindia Belanda. Jika pahlawan perang menggunakan senjata dalam mengusir penjajah, maka para guru membentuk Persatuan Guru Hindia Belanda atau PGHB sebagai bentuk cinta tanah air dan usaha membebaskan masyarakat Indonesia dari belenggu penjajahan.
PGHB dibentuk pada tahun 1912. 2. Sempat vakum ketika masa penjajahan Jepang. Kemudian di tahun 1932, PGHB berganti nama menjadi Persatuan Guru Indonesia atau PGI. 3. Mengadakan kongres pertama. Setelah berhenti beraktivitas akibat penjajahan Jepang, PGI menggelar kongres pertamanya setelah proklamasi kemerdekaan pada tanggal 24 sampai 25 November 2018. PGI pun mengadakan Kongres Guru Indonesia di Solo dan terbentuklah PGRI. Hingga akhirnya pada 25 November 1945 disepakati sebagai tanggal berdirinya Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI yang bertepatan dengan 100 hari pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia yang menjadi awal mula terbentuk Hari Guru Nasional. Panjang mengiringi perjalanan lahirnya Hari Guru di Indonesia. Mulai dari berdirinya organisasi perkumpulan guru hingga larangan proses belajar mengajar saat masa penjajahan Jepang. Realitanya, hingga kini mereka masih berjuang. Oke, Jana. Ayah. Ayah. Ya. Perjuangan guru SD Transmigrasi Gempang yang cukup memprihatinkan. Mereka harus menantang maut untuk sampai tujuan melalui jalan yang cukup mengerikan sepanjang 12 km dengan medan yang Masya Allah luar biasa mengerikan. Apalagi kisah seorang ibu guru Tran menggunakan sepeda motor menuju ke lokasi. Jalan yang penuh berliku naik turun bukit hingga mencapai 70 derajat. Mereka harus berangkat dari jam 7 pagi untuk mencapai tujuan pada sekolah dasar di tengah rimba. Salah seorang ibu guru Nur Asia walaupun dalam kondisi berbadan dua atau sedang mengandung, tetap semangat sambil menantang maut untuk kepuasan batin berjumpa dengan anak didiknya di tengah rimba. Tanah airku, tanah tumpah darah. Nur Asia yang telah mengabdi 8 tahun lebih sebagai guru kontrak yang tiap hari naik ke puncak transmigrasi. Untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari, kata ibu 3 anak itu harus membuka usaha sambilan membuat kue di kedai Lok Kuala Gempang. Nama ibu Tran kalau di Gempang sudah tak asing lagi, iaitu seorang guru yang ahli membuat aneka kue hingga pemasarannya sampai ke Bernun. Kepala SD Transmigrasi Bapak Taufik yang cukup setia, tiap hari berangkat bersama guru ke lokasi untuk menuju SD Transmigrasi yang jalannya cukup sulit juga beresiko, apalagi jalan menuju transmigrasi adalah lintasan gajah dan hewan buas lain. Ini berarti benar-benar jalan. Ini sebenarnya gini Pak, jalannya searah kan menuju RT terakhir ke Dunedeng. Cuma diterjang sungai itu 3 kali. Oh, berarti benar sampean ya bahwasanya ini kalau musim kemarau jadi jalan. Jalan ini. Tapi sebenarnya kalau musim penghujan jadi sungai. Ya, cuma sungainya terjang 3 kali jalan itu. Sampean pernah digendong Pak Andi kalau sekolah, berangkat sekolah? Sering ya? Setiap hari? Berapa orang temannya sampean yang digendong Pak Andi? 8 ya. Ayo. 8. Siapa aja namanya? Sampean? Siapa? Eva. Lucy. Dani. Luki. Pano. Galeng. Epi. 7, kurang 1 lagi. Lupa. Galang. Luar biasa. Pak Andi harus menggendong 8 siswanya setiap hari. Ya. Mungkin itu aja, saya mohon doanya mudah-mudahan anak-anak di sini sehat selalu, cita-citanya tercapai, semangat untuk belajar ya nak ya. Ya, kami laporkan dari Dusun Kedung Dendeng, Pendaan Jombang. Jombang, Jawa Timur.
dari sekolah itu cuma 100.000 Mas. Iya. Saya tidak punya sampingan lain, cuma ada usaha seperti inilah. Jadi setiap harinya saya jualan di sekolah dan usaha ini juga bukan cuma untuk saya pribadi, sebetulnya untuk siswa juga. Iya, kalau kami melihat sih ya memang ada harapan, tapi yang kita khawatir jangan sampai pidato Pak Nadiem ini hanya sekedar retorika. Jadi kata-katanya indah tapi kemudian tidak terwujud di lapangan. Apa yang beliau sampaikan tentang beban administrasi guru itu sangat berat dan kita punya 3 beban paling tidak untuk guru-guru kita. Yang pertama beban administrasi, yang kedua beban kurikulum, dan yang ketiga adalah beban hidup. Ya, dan beban hidup ini dialami oleh lebih dari 50% guru Indonesia. Oke, kalau kita berbicara soal beban administrasi, baru saja tadi kita putarkan juga soal nasib guru honorer yang sampai sekarang ternyata gajinya masih jauh dari kata cukup begitu ya, Pak Ramli. Nah, apa sebenarnya yang membuat administrasi ini terasa menyulitkan untuk khusus guru-guru di pedalaman di daerah-daerah? Sebenarnya bukan cuma guru di pedalaman yang kesulitan dengan administrasi, karena ini terkait regulasi. Jadi guru-guru di kota pun kesulitan dengan administrasi ini. Karena administrasi ini bersangkut paut dengan pendapatan mereka, maka urusan administrasi jauh lebih penting dibanding perkembangan siswanya. Gitu. Jadi guru-guru kita lebih sibuk dengan urusan administrasi dibanding melayani siswanya. Nah, ini yang menjadi realitas di lapangan. Makanya tadi kalau ada cuitan yang menyebutkan bahwa guru zaman now itu guru yang secara administrasi lengkap, itu betul itu. Karena guru-guru kita memang lebih sibuk dengan urusan administrasi dibanding pengajaran. Bayangkan RPP bisa sampai lebih dari 20 halaman, penelitian tindakan kelas harus berulang-ulang, bertemu dengan pengawas sekolah, dengan tim penilai, kemudian ada lagi yang namanya karya tulis ilmiah, kemudian mereka mau terima tunjangan sertifikasi harus pemberkasan dan sebagainya. Ini masalah yang tidak ada hubungannya sama sekali terhadap kualitas siswa.